Ini adalah E30 yang nggak pernah diproduksi dan dijual oleh BMW-nya secara resmi. Kenapa begitu? Ikutin terus videonya. Ini memang dari luar bentukannya kayak BMW E30 kebanyakan yang ada di Indonesia. Tapi dalemannya ini unik banget mobil ini. Nah, makanya kenapa nih gue minta tolong Om Vindi untuk kesini untuk ngejelasin secara utuh nih, ini mobil apa sih sebenarnya. Sampai-sampai di belakang itu tulisannya 335 IS. Ya, mobil yang sebenarnya sama BMW nggak pernah diproduksi. Tapi mungkin harusnya diproduksi sih sama BMW. Kalau kalian ingat video gue yang waktu itu restorasi E30, nah itu ditempati Om Vindi. Om Vindi thank you loh udah mau datang ke kantor. Ya. Membawa si E30 spesial yang dulu waktu baru jadi tuh menghebohkan dunia E30. Yes, bener banget. Tahun berapa waktu itu? Itu 2020. Ini jadi 2020. Pas lagi COVID waktu itu. Itu heboh banget karena ya ini BMW dari sananya nggak pernah ada harusnya. Terus tiba-tiba dibikin lah sama ownernya, baru juga sama Mas Vindi. Nah, ini ceritanya dibangun berapa lama nih? Ini nge-rebuild untuk, gue sih sebenarnya ngerjain body dan aksesoris ya. Kalau bodinya itu sekitar 4 bulanan sih untuk nge-restore dari mulai bagian kroposnya sampai eksterior full itu 4 bulan. 4 bulan. Yang paling lamanya ada aksesorisnya tetap. Ya, seperti yang sudah pernah gue jelaskan sih di sebelum-sebelumnya nih buat yang belum tahu, E30 tuh aksesorisnya tuh nyebelin. Ya. Nyarinya. Nanti di sini ada beberapa nih yang nyebelin, banyak sih yang nyebelinnya. Nanti akan kita jelaskan. Nah, keropos-keroposnya kemarin tapi nggak parah. Nggak parah ya, kroposnya pada E30 pada sih, umumnya lah ya. Deck sasis, lantai, dan firewall. Cuman firewallnya emang banyak yang dirubah ya, karena dengan mesin yang beda, Betul. jadi harus banyak di custom. Nah, ini warna apa nih? Karena ini kayaknya nggak dijual di Indonesia. Ini warnanya sebenarnya Delphine Grey ya. Delphine Grey. Di Pine Code-nya itu Delphine Grey di sesuai katalog ya 30. Cuman mungkin nggak banyak loh pada saat itu di Indonesia aja gitu. Tapi nggak tahu ya, kayaknya nggak pernah ngeliat E30. Gue sih jarang ngeliat ya. M40. Jarang sih ngeliat ya. Ada silver tapi kayaknya lebih terang dari ini. Iya, lebih terang. Warnanya lebih terang. Jadi ini tetap warnanya E30 ya? Ya, betul. Masih sesuai patternnya dia. Semenjak ada mobil ini, tiba-tiba bangun beberapa lagi kan warnanya ini? Iya, dengan warna yang ini request sama persis. Karena emang ini sama. warna yang cukup jarang gitu ya. Yes. Jadi menarik banget untuk dibangun ulang lah. Nah ini M-Tech bawaan? M-Tech ini pasangan. Tapi ini part number semua? Part number semua, sampai klip-klipnya dipakein klip baru semua. Supaya lebih klop aja. Dari depan sampai belakang. Dari depan sampai belakang nih part number semua. Nah ini kalau kalian mau nyari-nyari part number begini, gak tau sekarang masih ada gak sih? Sebenarnya masih ada yang nyari-nyari yang bekas-bekasan masih ada kan. Baru sih udah. Cuman harus kalau klip harus baru. Klip harus baru. Harus baru. Dengan kurang lebih sekitar 40 lebih klipnya total. Satu klipnya 100.000 kan? Ada 100.000. Jadi 4 juta tuh habis buat klip doang. Klipnya doang guys. Yes. Nah ini masang-masangnya Om Vindi pakai mal-malannya dari BMW. Guide-nya, drill guide-nya tetap susah tuh nyarinya tuh. Cuma Om Vindi yang punya tuh. Nah kita ngomongin pelek dulu deh. Siap. Ini pelek apa nih? Ini RZ469 dari BBS. RZ469. Dari BBS, ring 16, lebarnya 8, offsetnya 23. Jadi nggak keluar, tetap pas. Sama kayak bawaan E30. Nah ini tapi sebenarnya bukan E30 ya? Bukan E30, ini sebenarnya velg OEM-nya dari E38 740 sebenarnya. Oh dari E38 740 ya? 740, dapatnya ini. Wow, dan ini dicat juga guys, tapi kelihatannya sama, iya. Tapi beda. Paint code-nya beda. Ini Nogaro Silver. Nogaro Silver teman-teman. Di E30 ada juga yang pakai Nogaro, tapi sebenarnya Nogaro tuh sininya abu-abu guys. Iya. Sininya nih lipsnya tuh polish. Atau silver. Iya. Biasanya begitu. Cuman ini jadi full ya. Full aja. Makanya ini jadi menarik banget nih. Sorry, pertanyaan. Ini tuh bukan fundo. Ini sebenarnya fundo sama BBS RZ sebenarnya sama bentuknya ya. Dari segi bentuk, cuman beda emboss doang. Sama mungkin yang banyak yang nggak tahu bedanya fundo sama BBS RZ dengan tipe yang ini beda di berat. BBS RZ dia lebih enteng, fundo lebih berat gitu aja. I see. Dan ini harus mengubah PCD. Yes. Ini 5120 ya? 5120. 5120 karena E30 M40 di Indonesia tuh 4 cepek semuanya. Yang bikin menarik lagi ya, remnya.
Walaupun gue cukup kaget sih. Jadi ternyata remnya ini depan belakang udah diganti ya? Belakangnya pakai BMW 36. BMW 36 Depannya agak aneh. Depannya agak aneh. Pakai apa? Pajero. Kenapa tiba-tiba pakai Pajero? Pajero Sport atau Pajero? Gue nggak tahu ini untuk engine dan transmisi kan dipasang di Wasi Motor BSD. Oh, oke. Jadi dia yang racik semuanya. Jadi ini pakai remnya Pajero, guys. Boosternya? Boosternya agak aneh juga, Nissan Terrano. Ini pakai Nissan Terrano di booster dan Pajero ya? Yes. Karena ternyata alasannya biar ET-nya sama ya? Iya, biar offsetnya lebih nggak keluar aja sih sebenarnya. Iya. Makanya kalau kalian lihat, disc brake-nya lebih gede gitu aja. Kalau kalian lihat, ini fitmentnya Pas, bagus banget. Tanpa spacer. Belakangnya pas, depannya pas tanpa spacer nih. Yes, sudah. Tanpa spacer. Kalau pakai disc brake aslinya E30 nggak gini ya? Sebenarnya sama kayak gini. Kalau Sama juga ya? Tapi kan harus, kalau ganti disc brake pasti akan lebih keluar. Ini salah satu pelek yang kalian tinggal ngubah PCD langsung dapat ya? Yes, nggak perlu aneh-aneh. Nggak perlu aneh, langsung Makanya gue dapat. selalu suka pelek ini. Fitmentnya langsung dapat. Kalau dibandingin sama punya gue tuh lebih masuk. Iya, lebih ke dalam sedikit. Lebih ke dalam sedikit kan. Ini bener-bener pas banget fitmentnya sama E30. Luar biasa. Nah, kita harus bahas interiornya dulu. Sebelum nanti kita bahas bagian paling aneh dari mobil ini. Yes. Kita ke dalam dulu deh. Interior E30-nya satu ini pol-polan ya. Maksimal dah pokoknya. Ya, maksimal lah teman-teman. Gua ketika bangun E30 tuh nyari perintilannya tuh lumayan lama. Yes. Ini gua tahu semuanya ini susah dapatnya ya. Kita mulai dari setir dulu deh. Setirnya ini bukan retriman, tapi ini NOS ya. Yes, baru. Bayangin, new old stock. Ini udah nggak diproduksi ya harusnya ya? Kayaknya sih masih ya. Harusnya ya, cuman gue nggak tahu. Kan ada beberapa ukuran. Jadi waktu itu dapat NOS emang kebetulan ya udah. Ini bagus banget, bukan karena gara di retim, tapi karena baru new old stock. Yes. Terus kita harus ngomongin lagi beberapa perintilan kayak apa namanya nih? C kontrol di atas. Omeri biasa. Ini terus spion, ada lampunya, ada OBC 13 di sini. Ini sama lah kayak punya gue lah. Ya. Cuman yang bikin beda tuh adalah yang sedang kita dudukin ini, guys. Coba deh Om ceritain deh, ini apa yang bikin beda nih? Jadi ini jok E30 high back seat ya. Premium seatnya di E30. Jadi bukan sport seat yang coupe ataupun sedan di luar. Cuman ini agak beda sedikit dari sport seat, dia lebih gede di bagian sininya. Itu lebih nangkap gitu loh, kalau kita duduk lebih nangkap dan dia lebih lebar aja. Ya. Gitu. Dan ini bukan retriman ya? Bukan. Ini waktu dapat udah bahannya udah dapat MTEK sih. MTEK grey gini. Ini jujur, jadi kalau di E30 guys, kalau M40 standar tuh ya kursinya standar kayak punya gue. Yes. Kalau mau lebih seru atau mau lebih rare, naik ke sport seat. Sport seat, tapi juga biasanya sport seat yang banyak beredar itu yang coupe atau yang sedan juga ada sih. Sedan ada, cuman lebih jarang lebih sih. Jarang ya. Nah, ini di atasnya itu. Ini super duper langka ya. Langka, karena ada katalognya juga di ini. Ternyata ini part number guys. Iya. Ini kalau kita buka joknya di bawahnya ada part number. Jadi ini sebuah aksesoris yang aneh banget. Gue juga belum pernah ketemu, ya kan. Ini duduknya enak banget kan? Duduknya enak banget. Beda emang, duduknya beda banget sama punya gue. Ini berasa kayak racing seat kayak gitu sih emang. Betul. Gila. Ada tag MTEK-nya soalnya. Iya, ada tag MTEK-nya di sebelah sini tuh kan. Ini pakai cup holder. Nah, ini part number sebenarnya. Sebenarnya aftermarket di zamannya dia sih. Aftermarket Cusco merek ini sebenarnya. Yeah, aftermarket apa ya bayangannya? Mungkin kalau sekarang Hella kali ya? Iya, betul. Ya, cuman emang buat E30 karena dari BMW-nya nggak ada nih armrest. Ada cup holdernya ya? Iya, tinggal ditarik. Gimana? Takut gua. Kayak gini tuh patah-patah. Oh, tuh. Cuma agak sempit aja jadi harus turun dulu ini. Nah, tadinya aku pengen pasang ini, cuman kalau pasang ini nggak bisa pasang telepon, ketutupan. Jadi akhirnya gue pilih pasang telepon. Daripada armrest. Padahal ini juga, sama satu lagi, armrestnya kalau manual nggak enak. Yes, ya kalau kan? Matic baru enak. Nah, karena mobil ini Matic. Dan buat mata yang jeli, pasti tahu ini bukan Maticnya E30 guys. Ini Maticnya E34. Kenapa pakai Maticnya E34? Sekarang kita ke bagian mesinnya. Yes. Nah, di bawah kap mesin inilah yang membuat mobil ini itu tidak pernah diproduksi oleh BMW-nya. BMW E30 pakai mesin V8. Yes,
V8 3500. 3500 V8. Sebagai gambaran guys, BMW secara resmi itu ngeluarin cc paling gede itu kalau di E30 sebenarnya bukan di M3 ya. Bukan. Tapi ada di market South Africa. 333 ya. Yes. Triple 3300. 3300 I itu atau IS tuh ya? I sih harusnya. I kan ya. Itu super duper langka, cuma ada di South Africa doang. Yes. Itu 3000 cc lebih. Ini 3500. 3500 dan 8 silinder. Sebenarnya tadi di 3000 di stroke jadi 3500. Di stroke jadi 3000. Yes. Ini 8 silinder. Kalian lihat deh, ini ruang mesinnya habis. Padet. Sepadet itu, ini gimana caranya bisa masukin ke sini ya? Ya makanya karena kan dihitung-hitung, wah ini kayaknya booster remnya nggak mungkin kalau di sebelah kiri. Sedangkan E30 di sebelah kiri sini kan. Pasti mentok. Jadi harus cari ide, oh ini tempat aki yang masih bisa dipindah nih. Jadi kita harus pindahin si booster remnya ke sebelah kanan. Nah, ini booster rem. Agak sedikit nyeleneh booster remnya. Bukan agak sedikit nyeleneh sih, sangat-sangat nyeleneh ya. Bayangin guys, jadi dari BMW-nya itu sebenarnya nggak pernah masukin mesin V8 ke E30. Paling gede cuman silinder 6 segaris. M3 aja cuma 4 silinder kan? Yes, M3 4. Jadi ini gede banget. Jarang banget nih ngelakuin kayak gini karena biasanya orang modif E30 pakai mesin 6 silindernya E3 M54, M52 paling banyak M52. M52 tuh 325 ya? 325, 3000 bisa di stroke jadi 3000. Dari E46. E36. Dari E36 ya. Kalau M52. Kalau dari M54 dari E46 atau E39. Ya, biasanya orang ngelakuin itu. Di luar juga lazimnya orang ngelakuin itu. Ini kenapa sih owner pengen mesin ini? Ya karena dia ada E34 yang nganggur. Oh. Jadi jadi mobil E34-nya dilepas ibaratnya semuanya mesin dan lain-lain pindah ke sini. Jadi E34-nya terbengkalai gitu. Body doang ya. Enak ya? Problema hidupnya tuh kayak ada mobil nganggur nih gitu kan. Diceplongin ke sini. Jadi mesin, kaki-kaki, mesin, transmisi, gardan sampai kopelnya semua 34. Tapi E3 kopelnya dipendekin. Dipendekin pasti di custom. Kaki-kaki belakang? Rasio gardannya juga diganti. Rasio gardannya juga diganti ya. Nah, ini suspensinya ganti pakai coil over kayak punya gue, ISX ya. Yes, betul. Jadi ini makanya yang gue bilang ini BMW yang tidak pernah diproduksi oleh BMW-nya sendiri. E30 pakai V8 3500 cc. Pernah di dyno nggak nih? Belum di dyno sih. Akan di dyno apa nggak katanya? Selagi masih enak ya nggak perlu lah. Ini so far masih enak ya? Dipakai setiap hari sama ownernya. Dipakai setiap hari. Ngantor pakai ini. Karena udah matic sih emang. Coba kita dengerin boleh nggak? Boleh dong. Itu udah berisik ya. V8-nya sih ajaib sih suaranya. Itu pakai 6 silinder nggak bisa ya kayaknya? Nggak bisa kayak gitu. Harus, makanya senengnya dari ini ya suaranya. Ya suaranya ajaib banget sih V8 ya. Gila, suaranya bisa V8. Ini knalpotnya custom pasti ya? Custom pasti knalpotnya custom. Makanya guys, di sini kalau kalian lihat nih dipasangnya 335 IS coy. Ini pakai fontnya apa? Jadi harus bela-belain beli 2 emblem. Yang pertama beli emblem 325 sama emblem 318. Jadi ambil 3-nya doang kalau 318. Jadi 2-nya dibuang, 2 dibuang ganti 3. Karena dari BMW-nya nggak akan pernah ada 335. Nggak ada. Kalau kalian pakai punya 335 tuh berarti udah ada di E90 ya? Gue nggak paham. Apa di F30 ya? Pokoknya yang baru-baruan lah. Di itu ditaruh di sini, itu nggak masuk guys. Karena jenis fontnya beda. Jadi E30 ke E36 aja beda. Udah beda. E36 udah miring. E36 udah miring, udah italik. Nah, di E30 angkanya itu masih tegak semua. Sama masih ada garis penyambung nih di bawah nih. Nah, detail-detail kecil gitu tuh yang agak susah tuh. Jadi kalau nyopot bisa patah kalau kita nggak hati-hati, ya kan? Iya bener. Kalau IS-nya banyak. Masih ada barunya. Jadi ini ngambil dari seri 318, diambil 3. 318 diambil dari seri 3-nya, 5-nya dari 325. Karena E30 ada 325-nya. Ini kok dari jauh sih kelihatan asli. Iya. Pas dekat, dikit-dikitin oh ini ada sambungannya nih. Harus tapi adu manis. Tapi nggak apa-apa.
Ajaib banget. Seajaib itu mobil ini. Terus small detail lagi kecil lainnya kayak misalkan bagasi kita buka nih. Ini aki pindah belakang nih ya? Yes, aki di belakang. Pakai TD boot. Masih ada apa? Baru? Iya. Ini jadi apa P3K? Iya. P3K-nya. Mungkin betadine udah expire. Coba kita lihat ya. Takut gua. Gak apa-apa buka aja. Tuh kan. Tuh. Udah gunting berban. Jadi P3K-nya dari BMW Jerman di Indonesia nggak ada guys ini. Ya, M40 nggak ada ya? Kayaknya nggak ada di bawaan deh. Atau di Indonesia bisa dulu yang warna putih Di itu. luar ada. Iya, putih-putih ada. Ini kan part number tuh. Ini mahal ya? Berapa sih sekarang? Mungkin 3,5 atau 4. Ya Allah. Ya? Ini tempat gua naruh ini nih, tidy bootnya dia ini mahal nih. Tapi emang ada E30 aki belakang kan? Aki belakang, 325, 325, M3, semua akinya pasti belakang. Dan ini punya M3 juga kebetulan. Betul. Jadi memang bisa tuh. Ini juga part number? Iya, part number. Untuk segitiga. Mahal nih gini-ginian nih guys. Gak penting sih. Baju itunya juga part number. Iya. BMW. Ini part number ya? Yes. Tuh. Walaupun nggak dipakai-pakai ya, buat apa coba kalau kita mogok pakai itu? Anak-anak E30 guys, itu emang ada yang gila ini. Nyampe nyari-nyari peritilan ya. Gitu. Ini cuman kurang ini doang nih. Toolkit yang gede. Besar, big toolkit ya. Big toolkit ya. Dari 325. Gokil. Gimana kalau habis ini kita coba jalan? Boleh ayo. Kita rasakan E30 pakai mesin V8. Sepertinya menyeramkan ya. Oh ya, antena dipegang-pegang lagi. Antenanya juga sini. Gue kasih lihat sini guys. Kalau kalian main E30 tuh dilihatin nih kayak gini-gini. Harus lihat. Harus dikasih lihat. Jadi ini sebenarnya katanya kayak ya antena biasa kan. Tapi kalau ke sebelah sini lihat ya. Ada logo BMW kecil. Nah, itu masih ada nggak sih nyari? Kayaknya gue nggak nemu lagi deh. Ini doang waktu itu. Emang kalau anak E30 karena suka saling sombong aja. Harus ria soalnya. Harus ria karena nyarinya susah. Ya kan nyarinya susah, mahal. Kalau nggak diriain buat apa? Ya kan? Jadi habis ini kita cobain E30 V8-nya. Waktunya nyoba. Capek nggak ya? Waktunya nyobain 335 E30 guys. M40 gue gak bisa dibikin kayak gini tarikannya. Beda torsi. Torsinya beda banget sih emang. Beda torsi dan beda borosnya guys. Ini sekali ngegas. Wah. Suaranya cakep banget sih emang gak bohong. Tapi kalau dibilang kencang banget sih sebenarnya di atas kertas sih nggak terlalu kenceng ya, cuman torsinya gede. Gitu. Oh torsinya gede ya? Harus ada gitunya dong. Tak gitu. Asik. Itu yang bikin ketawa-ketawa tuh. Gila suara knalpotnya bisa gitu ya? Gokil ya. Gimana caranya bisa gitu ya? Ciri khas banget. Itu emang yang dicari guys. Remnya gigit banget ya. Gigit, cuman dalam sih. Iya. Feelnya emang remnya feelnya beda sama E30 standar beda lah. Sama BMW beda lah. Sama kalau E30 kan ABS, asal berhenti syukur. Loh. Wah gokil. Ini mesin sehatnya ya? Wah ini fuel rebuild. Transmisi juga nggak jedak-jeduk ya? Enggak. Masih smooth. Kan pakai ecu. Oh ini ecu ya? Iya ecu. Ini bukan apa? Kabel kickdown ya. Kalau E30 kan kabel kickdown. Ini ada AFM apa? Kalau di E30 tuh 4/22. Iya kan ada yang airflow, Airmas. Airmas. Ini Airmas. Oh masih Airmas juga ya? Airmas M60. Kaki-kaki ya, ISX sih. ISX. Mirip lah feelnya. Mau diganti ntar. Kenapa? Biar lebih smooth aja. Suaranya sih keren sih.
Seru ya. Gua belum pernah nyobain sih, tapi kalau kayak 325 gitu larinya kayak gini nggak? 325 R3 30. Oh, ya beda kan, dia masih SOC. Tapi remnya pakem banget sih, nggak bohong. Ya kan? Remnya pakem banget sih. JDM. JDM bos. Ini surprise sih ceper tapi nggak mentok ya? Enggak. Ya ini bisa sih dipakai harian. Bisa dong. Apa suara knalpotnya berisik, cuman nggak berisik-berisik banget sih. Di kabin masih adem tuh. Iya. Ini mobil bahaya nih. Pengen ngegas mulu denger Iya. suaranya. Ini mobil menyenangkan guys. Gara-gara suara gitu doang. Iya bisa kayak gitu ya. Tapi kalau dimasukin ke A, Ya, bisa gitu juga, tapi kan harus dibecek juga. ini yang bikin enak ya. Jadi suaranya ketika kencang bagus. Pelannya adem. Tapi perannya adem banget. Ini nggak beda jauh sih sama E30 gua. Iya. E30 gua udah ganti knalpot Oh, kan. udah ganti knalpot ya? Yes. Tuh. Wah, ini transmisinya sehat sih. Ini sehat banget. Transmisinya nggak jedak-jeduk sama sekali loh ini. Iya Iya gitu loh. ya. Padahal ini transmisi mobil tahun 90-an loh. Iya. Wih, gokil nih, sehat nih transmisi sama mesinnya nih. Instrumen cluster ganti E34 juga. Iya, tapi face-nya 30. Oh iya. Face-nya E30 lagi bener. Wow. Cuman yang nggak bisa itu adalah tangkinya. Tangkinya 30 kan cuma 55 liter lah. Ini misalnya 80 liter nggak bisa nggak bisa iya. dipasang. Tapi emang kerasa sih di depan beloknya itu agak lebih berat. Kerasa. Iya. Karena kalau di M40 itu Enteng mesinnya. 1800. Setengahnya dia. Setengah silinder, Yes. cc juga setengahnya. SOAC lagi ini Dewa AC. Jadi beloknya lebih kerasa enteng. Iya. Tapi ini kebantu steering rack M46 guys. Yes. Jadi E30 tuh ya kayak mobil tahun 90-an, spelangnya banyak. Nah, ini lebih sport tuh daripada Gokil. Suaranya tuh lucu banget. Ya, balik lagi steering rack. Ya. Kalau kalian kepengen E30 kalian itu apa namanya? Di bidang KS lagi biar candu. Kalau kalian kepengen E30 kalian steeringnya, feel-nya itu lebih satset gitu, pakai punya M46 ya. Yes. Karena Lebih rasionya beda. Itu salah satu trik biar bikin E30 lebih satset lagi. Yes. Ganteng nih suara V8 ya. Yoi. Menarik ya. Suara 6 silinder nggak bisa kayak gini. Walaupun 6 silinder BMW suaranya bagus tuh. Enak banget juga. Tapi nggak bisa bikin kayak gini nih suaranya. Wah, ini sungguh menyenangkan mobil ini. Wah. Tapi jujur guys, ini mesin sama transmisi sama kaki-kaki enak semua. Enak. Itu mahal tuh, ngebangun itu sendiri mahal tuh. Habis berapa? Dia cerita nggak ya ownernya habis berapa dibangun? Nggak cerita sih habisnya, berarti yang pasti dalam. Dalam. Pasti dalam. Ini karena mesin enak, kaki-kaki Ya, enak. sesuai sama hasil ya. Hasilnya enak. Iya. Ya. Kalian harus lihat langsung. Ini mobil pernah dipamerin ya? Jarang sih ya. Oh, pernah waktu di Motomobi. Oh, acara mobil pernah, benar-benar. Kalian harus lihat langsung sih build-nya Om Vindi ini luar biasa banget. Wah, suaranya. Hah, Om Vindi thank you loh nih sudah boleh nyobain. Siap. Kalian jangan lupa follow kalau mau restorasi E30. Silahkan kontak ke Vince Garage. Sekarang waktunya kita menikmati suaranya lagi sambil OTW balik.